Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum, tadi Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham-saham yang dibeli dan dijual asing hari ini dan seminggu ke belakang, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita akan analisa sedikit ya tentang market, teman-teman. Di sini, guys, ya. Harusnya ya. Ini kita udah tanggal 10 bulan Januari. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya, 2024 gitu ya, 2023, 2022. Itu saat di bulan-bulan Januari itu IHSG itu di atas, teman-teman. Januari di ini guys nih tanggal 5 Januari 2024 tuh posisinya di atas gitu ya IHSG-nya, lihat di sini. Nah, di tahun 2022 juga di Januarinya itu juga di atas tuh, lihat tuh di sini, teman-teman. Nah, tapi beda kasus ya. Jadi 5 tahun ke belakang itu setiap bulan Januari itu posisi IHSG di atas ya. Nah, di tahun ini guys, itu posisi IHSG di bawah. Kayak gitu guys ya. Alasannya kenapa? Padahal bentar lagi itu saham-saham akan bagi dividen. Saham-saham besar itu akan bagi dividen dan jumlahnya lumayan kayak gitu guys ya. Dan kalau menurut saya, teman-teman, analisa saya gitu ya, kenapa kok IHSG itu di bawah, karena ini guys ya. Indonesia resmi gabung BRICS. Waktu itu kan hanya sekedar rumor gitu ya, bahwa Indonesia mau gabung sama Rusia di BRICS gitu ya. Cuman di tanggal 10 ini resmi ya, resmi. Wah, resmi guys. Jadi istilahnya Indonesia itu akan mulai ngebuang dolar ya. Nah, masalahnya kenapa guys? Masalahnya adalah ini, teman-teman. Trump ancam kenaikan tarif 100% bagi negara-negara BRICS. Ya. Ini guys ya. Jadi istilahnya tentu aja ini akan dampak negatif tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang ya istilahnya punya utang dolar atau yang punya hubungan dengan Amerika Serikat kayak gitu, juga akan berdampak negatif. Karena kalau setahu saya guys ya, Indonesia itu lebih lebih ketergantungan dolar daripada ketergantungan negara mata uang dari negara-negara kayak Rusia kayak gitu. Ini kan kalau kita lihat teman-teman ya, yang gabung ke BRICS itu adalah India, China, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan kayak gitu guys ya. Nah, kan kita kebanyakan pakainya dolar kan. Kalau selain rupiah kan dolar. Ya mungkin kan jarang-jarang lah yuan kayak gitu guys ya, atau mata uang Rusia malah nggak pernah kayak gitu guys. Jadi istilahnya mungkin ini yang menyebabkan para investor itu masih ragu nih sama keadaan Indonesia nantinya ya, saat Indonesia itu gabung ke BRICS ini guys. Itulah yang ditakutkan para investor, mungkin pada keluar gitu, wah daripada berisiko gitu ya berinvestasi di Indonesia yang kayak gini, mendingan berinvestasi di negara lain kayak gitu. Jadi nggak aman sebenarnya. Bisa aja ini kan kalau kata bursa efek ini guys ya, ini dampak positif ya saat Indonesia itu gabung ke BRICS. Itu nanti investor-investor dari Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan itu akan banyak masuk. Ya, akan banyak masuk, tapi belum tentu masuk. Katanya akan banyak masuk negara-negara ini. Tapi guys ya, setahu saya teman-teman, asing di Indonesia itu kebanyakan dari Eropa. Dari Singapura kayak gitu guys. Dan ada dari Amerika kayak gitu guys. Jadi istilahnya malah sebenarnya asing di Indonesia guys, itu ya asing bukan dari BRICS ini. Jadi kalau misalnya ini malah nantinya Indonesia itu gabung ke BRICS ini, malah justru takutnya yang udah kejadian juga kayaknya ini guys ya. Karena kalau kita lihat di sini teman-teman, itu asingnya tuh net sell mulu, dan hari ini masih net sell. Ya, net sell 200M. Ini masih net sell terus. Takutnya ya, asing Eropa gitu, asing Amerika atau asing Singapura dan lain-lain selain dari anggota BRICS ini pada keluar malah guys. Itu yang menyebabkan IHSG itu jadi sepi kayak gitu. Jadi kita tuh berharap ada investor baru dari negara-negara ini, tapi kita mengabaikan investor asing lama yang udah ada di dalam, yang nggak tergabung ke negara ini, yang bukan dari negara-negara ini. Nah, itulah guys ya masalahnya. Kenapa IHSG itu jadi sepi sekarang. Nanti semoga aja segera membaik lah guys ya, karena memang harusnya ya sekarang ini IHSG udah naik, udah di atas kalau kita lihat ngaca ke tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini aneh guys untuk IHSG di tahun ini teman-teman. Nah, kita lihat aja untuk asingnya teman-teman ya. Nah, kita lihat asingnya teman-teman.
Di sini asingnya masih net sell, dan kalau kita lihat teman-teman di sini ya, yang dijual itu masih big bank, big saham-saham besar gitu ya. Contohnya kita di sini ya, saham yang paling dijual asing itu Bank Mandiri masih ya, Bank BRI. Padahal Bank Mandiri dan Bank BRI itu labanya naik, dividennya jumbo. Dividen BRI dan dividen Mandiri itu terbesar dalam sejarah guys tahun ini padahal. Tapi sahamnya gimana? Loyo. Ya karena orang-orang Eropa, Amerika pada keluar karena Indonesia gak mau ke bridge. Kayak gitu. Karena asing yang nyimpen BRI, asing yang nyimpen Mandiri, itu bukan asing dari negara ini. Bisa dipahami ya di sini, guys. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke ya, terus ada Goto, Adro, Pani, dan sebagainya, teman-teman. Nah, ini yang dijual asing masih saham-saham besar ya, guys ya. Nah, kita lihat yang dibeli, guys. Nah, yang dibeli selain Telkom, ini ya perusahaan-perusahaan, ya ini ada yang gede juga sih. BRMS ya, saham gorengan, guys. Nah, di sini Telkom ini, guys ya, yang paling dibeli ya, yang paling oke lah. Di sini ada, kalau brand juga gorengan, teman-teman, ada BCA ya. Friend, Telkom sama BCA nih, guys, yang gede. Yang lain kan saham-saham mid cap seperti itu, guys, yang nggak besar seperti itu. Jadi istilahnya memang asing ini masih sangat berpengaruh, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini saham yang dibeli asing hari ini endingnya hijau, lihat. Jadi dari 25 saham yang dibeli asing dari BRMS ke Antam, ya. Itu yang hijau yang merah cuma 3. Jadi yang asing masuk tuh merahnya cuma 3. Nah, kalau yang dijual asing merahnya lebih banyak toh. Jadi Indonesia itu sangat membutuhkan asing ya. Ya terutama asing yang ya kayak gitu, yang di Eropa kayak gitu, guys ya, Amerika kayak gitu, guys, yang pakai dolar kayak gitu. Dan ya nggak tahu deh, itu keputusan pemerintah sih gabung ke BRICS, dan kita tinggal terima aja dan kita harus menyesuaikan diri, teman-teman, kayak gitu, guys. Nah, kalau yang seminggu dijual apa nih? Nah, kita lihat, teman-teman ya. Nah, di sini yang dijual dalam waktu seminggu tuh Bank BRI ya. Bank BRI itu dijual 700 miliar selama seminggu, guys, dari tanggal 6. Nah, terus yang kedua ada Goto, BCA, BRI, BNI. Nah, ini kalau seminggu terakhir itu masih modelan seperti ini, saham-saham big bank yang masih dilego oleh asing. Nah, kemungkinan masih agak berat nih, guys ya. Minggu depan IHSG bakal naik. Ya mungkin minggu depan kalaupun naik nggak akan tinggi-tinggi lah untuk IHSG, karena ini masih net sell, masih berat ya, saham-saham yang besar ini masih dijual asing kayak gitu, guys. Nah, yang dibeli selama seminggu apa nih? Nah, brand, BRPT ya, MDKA ya, kita lihat di sini saham-saham gorengan kayak gitu, guys ya, yang dibeli asing ya. Nah, di sini ada Pegas nih yang lumayan bagus, teman-teman, ternyata ya. Akses nih mulai dibeli asing, teman-teman. Tapi ya saham-saham kayak gitu, guys. Jadi istilahnya kalau teman-teman berharap tuh IHSG naik bisa sampai ke 7.700, 7.800, atau mungkin teman-teman bermimpi IHSG ke 8.000, itu syaratnya apa? Syaratnya asing tuh beli saham big bank, BCA, BRI, BNI, itu diborong asing dan mereka ATH, kayak gitu, guys ya. Itu baru IHSG bisa ATH, kayak gitu, guys ya. Karena market cap-nya kan mereka yang pegang. Ditambah lagi brand. Sebenarnya, guys, kalau teman-teman analisa, brand itu top market cap ya. Sama BCA gedean mana sih sekarang? Kita lihat sini, teman-teman, brand ya. Brand ini market cap-nya itu berapa nih? 1,300 triliun ya, kayak gitu, guys ya. Kalau BCA berapa? 1000. Berarti gedean brand. Saat ini brand itu jadi top market cap, teman-teman. Bukan BCA ya untuk saat ini. Nah, kalau teman-teman keluarin brand, karena kalau investor nggak mungkin kan beli brand, nggak mungkin. Jadi orang dalam doang ini yang simpen brand. Kalau investor yang pakai logika kan nggak mungkin simpen brand ya gitu kan. Mungkin kalau simpen BCA mungkin, atau BRI mungkin, kayak gitu, guys. Jadi, guys, kalau misalnya teman-teman keluarin brand dari IHSG, harusnya, guys, IHSG itu nggak di sini, teman-teman. Kalau nggak ada brand, itu IHSG itu mungkin di 6.500, 6.400. Kalau nggak ada brand. Jadi istilahnya sebenarnya IHSG itu lagi suram banget. Ini ketolong aja turunnya IHSG turunnya nggak banyak. Karena ada brand, ada cuan, ada aman di situ. Kalau nggak ada mereka, ini IHSG mungkin
ngeri, 6.000, 6.200, 6.300 gitu guys. Drop parah guys. Jadi istilahnya ya sabar dulu aja teman-teman ya. Ya mungkin masih percaya kan kalau saham yang fundamental bagus tuh nantinya akan naik, ya hold aja dulu atau mungkin ambillah dividennya dulu untuk tahun ini teman-teman ya. Jangan harap capital gain dulu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.